Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Jufrijen Channel. Kali ini kita akan mengoreksi informasi dari salah satu dewan yang menduduki 3 periode, sangat senior di dewan. Bagaimana sepak terjangnya beliau, dan beliau dulu sebenarnya kalau kita kupas di sini kawan dekat dulu. Tapi sekarang selama di DPR kita sudah saling menjauh karena mungkin waktu, Pak. Oke, kita sapa dulu beliau. Beliau adalah Tengku Mudawali yang disebut oleh banyak dari kader-kader dan sangat disegani, dihormati oleh kader P3, Pak ya. Langsung, assalamualaikum Tengku Mudawali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Aktivitas hari ini gimana Tengku? Lancar ya. Alhamdulillah. Ya, semua kegiatan di DPR sudah dituntaskan ya. Alhamdulillah sudah. Terima kasih sudah diluangkan waktu untuk kami hari ini. Ya. Nah, dalam perjalanan dulu kita tahu bahwa Tengku Mudawali seorang aktivis kampus. Di tahun 96 malahan ya, sudah bergeluti di aktivis kampus. Kemudian pada tahun 2000 hingga 2003 sudah menjadi salah satu penggiat LSM kemanusiaan waktu itu, dan kemudian juga ikut membantu HDC yang ikut mendamaikan antara RI dengan GAM pada waktu itu. Nah, kalau bisa diceritakan sekilas tentang itu bagaimana? Coba diceritakan bagaimana pengalaman dulu, dan mungkin bisa menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi pemirsa kita. Baik, terima kasih Jufri yang telah kita berdiskusi hari ini untuk membicarakan bagaimana perjalanan masa lalu, sekarang, dan insya Allah masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Sejak saya mulai kuliah di IAIN Araniri Banda Aceh sejak tahun 94, kemudian mulai aktif di kampus 96. 96 dan berakhir di kampus pada akhir 99. Dan pada waktu itu ada pemilihan presiden mahasiswa IAIN Araniri Banda Aceh. Kita mendapat di peringkat kedua di pemilihan presiden. Pemilihan presiden untuk presiden IAIN. Sehingga karena tidak mendapat peringkat 1, akhirnya kita selesaikan kuliah. Sehingga pada akhir 99 kita wisuda. Niat awal kita ingin melanjutkan S2 ke Brunei Darussalam. Akan tetapi pada waktu itu ibunda tercinta belum mengizinkannya. Ke Brunei. Tidak boleh keluar negeri untuk sekolah, tidak boleh. Cukup di daerah saja. Sehingga kita mendengar keinginan daripada ibunda, sehingga tidak melanjutkan S2 ke Brunei Darussalam. Akhirnya pada tahun Januari 2000 kita dipercaya sebagai field koordinator LSM Rata. Field koordinator ya, koordinator lapangan berarti ya. Koordinator lapangan LSM Rata atau IRCT istilahnya. Sebuah lembaga LSM di bawah pemerintahan Denmark yang didanai dari PBB pada waktu itu. Dan kemudian kita terus bergerak. Rata itu sudah diacehkan pada awalnya nama Rata itulah IRCT, International Rehabilitation. Jadi diberikan nama Rata dengan bahasa Aceh, rehabilitasi awak tepeh di Aceh. Dengan bahasa Aceh malahan. Dengan bahasa Aceh. Jadi diberikan nama Rata. Saya sebagai field koordinatornya, dan yang menjadi asisten field koordinator pertama sekali adalah Nurmi Ali yang sekarang menjabat di KIP. Dan ada beberapa relawan lainnya, termasuk Nasruddin MIS yang ketua FPRM sekarang itu anggota relawannya. Anggota relawan dulu ya. Di tahun 2000 ke 2003 ya. Di situ. 2003. Kemudian pada tahun 2000 sejak bulan 6 Juni 2000 sampai 2003 juga kita dipanggil untuk menjadi anggota TMMK HDC. Tim monitoring masalah keamanan untuk Aceh Timur. Ada 3 orang. Yang pertama dari unsur GAM, itu diambil Zulkarnain dari Madat. Dari unsur RI itu ada Pak Kamin Asmiadi, pensiunan polisi. Dan dari unsur masyarakat diambil kita. Nah, jadi
dari dirata tadi dari Januari sampai Maret 2003. Sementara di HDC itu dari Juni 2000 sampai Maret 2003. Maret 2003. Kenapa pada Maret 2003 itu semua berakhir? Karena pada waktu itu ketika GAM dan RI gagal dialog perdamaian di Jepang, sehingga pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri menetapkan Aceh sebagai darurat militer. Jadi sejak itulah seluruh lembaga kemanusiaan di Aceh dibubarkan karena status Aceh telah ditetapkan darurat militer. Darurat militer. Namun sebelum itu, dalam perjalanan dua itu, pada September tahun 2001, ada diundang masyarakat sipil society oleh lembaga forum di Washington DC, Amerika Serikat. Universitas Amerika waktu itu. Universitas Washington DC Amerika University Amerika University. Lebih kurang ada 45 orang diundang. Kalau kami tidak salah ada 45 orang, dan pada waktu itu Saudara Jufri juga salah seorang yang diundang. Kita sama-sama ke sana kemarin. Kita sama-sama ke sana pada waktu itu. Kalau di Aceh Timur juga ada Nasruddin Abu Bakar, ada Ruslan Razali, ya kan? Kita sama-sama ke sana. Yang tentu di sana kita diskusikan dengan berbagai macam kalangan, termasuk orang Amerika lah pada waktu itu, bagaimana mencari format damai, mencari format yang abadi untuk Aceh, sehingga tidak ada terjadi konflik yang berkepanjangan, yang pada akhirnya rakyat yang menjadi sengsara. Namun pada tahun 2001 itu tentu format-format itu terus berjalan, dan terbentuk sebuah organisasi civil society di Aceh yang namanya Task Force. Aceh Civil Society Task Force. Yang diketuai oleh Haji Imam Sujak pada waktu itu, sudah almarhum, dan sekretarisnya si Juanda. Itu berakhir pada 2000. Semua itu berakhir di 2003. Setelah ketika Aceh ditetapkan status darurat militer. Kemudian setelah itu tentu saya berpikir. Sempat keluar daerah nggak waktu itu? Nggak, tetap berada di dalam daerah ya. Waktu ditetapkan darurat militer. Saya sedikit bergeser keluar Aceh, beberapa bulan. Untuk mungkin kita situasi itu belum tahu kita bagaimana situasi. Namun pada akhir 2003, pertengahan 2003 saya kembali, dan sejak itulah bergabung dengan P3, Partai Persatuan Pembangunan. Berarti mulai dari 2003 ya? 2003 bergabung dengan Partai P3, Partai Pembangunan, Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan ya. Nah, di situ di situ dari 2003 bergabung dengan partai. Kenapa pilihannya? Dulu kan menjalankan aktivitas banyak di aktivis, kemudian di dunia kemanusiaan, artinya menjalankan kegiatan kemanusiaan. Kenapa ada terbesit pemikiran bergabung dengan partai? Oke, baik. Awalnya ketika saya kembali pada bulan Juni, karena ketika darurat militer saya geser selama 3 bulan. Dari Maret sampai Juni saya bergeser keluar Aceh. Dan pada waktu itu saya minta, kebetulan ada informasi yang kurang menyenangkan, kita geser, dan selama 3 bulan kita di luar, kita juga melakukan komunikasi dengan pihak-pihak tertentu agar kita tidak dipandang negatif, sehingga pada bulan Juni 2003 awalnya kita mendapat mandat pembentukan Partai PBR di Aceh Timur. Mandat pembentukan Partai PBR. PBR itu apa? P3 Reformasi awalnya. P3 Reformasi, karena di awal-awal dulu. Jadi ada kisruh dikit ya. Jadi dibentuk P3 Reformasi, kemudian tidak bisa secara lambang, karena di Jakarta tidak memiliki lambang sama antara P3 asli dengan P3 Reformasi, sehingga P3 Reformasi bergeser kepada PBR, Partai Bintang Reformasi. Partai Bintang. Jadi ketika menjadi Partai Bintang Reformasi, kita bergabung dengan P3 asli. Saya bergabung dengan P3 akibat daripada pemekaran Aceh Timur, Langsa dan Tamiang. Sehingga ada kekosongan kepengurusan di P3 Aceh Timur. Jadi kita bergabung di P3 Aceh Timur, mengisi kekosongan jabatan.
Nah, sejak Juni 2003 bergabung di P3, terus melakukan persiapan menghadapi pemilu 2004. 2004 ya? Untuk mengikuti pemilu 2004. Alhamdulillah, kita akhirnya terpilih di pemilu 2004. Di 2003 ini bergabung dengan P3, kemudian melaksanakan pemilu di 2004. Nah, posisi di DPR, posisi di pengurus partai itu sebagai apa dulunya? Jadi pada waktu itu ada beberapa wakil sekretaris P3 Aceh Timur bergeser ke Langsa dan Tamiang. Jadi kita cuma mengisi di posisi wakil sekretaris itu. Lalu ikut pemilu, alhamdulillah terpilih. Lalu timbul pertanyaan, kenapa awalnya di LSM kemanusiaan terus bergabung dengan partai politik? Dulu dianggap mungkin LSM agak rawan. Dulu ketika darurat terjadi. Nah, ketika bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan yang telah diakui legalitasnya oleh pemerintah, kita sejauh mana bisa memberikan motivasi dan bantuan kepada masyarakat. Awalnya melalui LSM. Kemudian kita bergabung ke partai, maju sebagai calon anggota dewan dan alhamdulillah terpilih. Ya setidak-tidaknya juga masih bisa sedikit membantu apa yang bisa kita bantu. Dan tentu kadang-kadang tidak semua orang tersentuh dalam konteks bantuan kepada masyarakat. Berarti karena kerawanan ya dulu bergabung dengan ini. Artinya coba untuk mensiasati agar nyaman begitu posisinya. Begini. Bukan pilihan artinya di awal. Jadi begini. Memang ada faktor itu, tapi tidak seluruhnya. Artinya begini, ketika kita pulang dari luar Aceh, dalam organisasi mana yang harus saya bergabung untuk menandakan sebuah organisasi yang legal dan karena situasi darurat militer waktu saat itu ya. Situasi darurat militer dan kita bergabung di sana. Dan sedikit saya tambah, ketika saya di HDC dan di LSM Merata. Pada waktu itu bulan kalau tidak salah bulan Desember 2001, Desember 2001 kita pernah melakukan pembebasan sandera GAM, yaitu seorang anggota DPRD Aceh Timur pada waktu itu yang bernama Pak Ghazali Usman, ditahan 97 hari di tangan Panglima GAM wilayah Perlak pada waktu itu Saudara Ishak Daud almarhum. Dan akhirnya beliau meminta kita untuk melakukan mediasi penjemputan dan kita lakukan proses penjemputan pada waktu itu, sehingga ketika bisa kita bawa pulang ke pendopo bupati, kemudian kita serahkan pada keluarganya, dan pada waktu itu kita yang melakukannya. Tentu ada pandangan-pandangan lain kenapa saya bisa jumpa dengan Ishak Daud, kan? Sementara itu adalah semua misi kemanusiaan. Nah, berarti ada pandangan miring dari pada waktu itu, pada saat itu militer ya. Tapi kita niatnya lillahi ta'ala demi kemanusiaan. Nah, akhirnya dapat diluruskan. Semua nggak ada problem masalah, nggak ada masalah apa. Kecurigaan biasa dalam waktu emergency, darurat seperti itu. Awal-awal gitu. Oke Bang, berarti Tengku Mudawali sudah menyampaikan latar belakang yang luar biasa. Nah, sekarang sudah bergabung di DPR Aceh Timur, DPRK ya, di penyebutan sekarang DPRK Aceh Timur dari 2004 sampai sekarang 2019 dan sampai sekarang 2020. Nah, dari perjalanan itu sudah sampai sekarang menjadi 3 periode. Berarti ada selah sedikit ya. Dari 2004 ke 2009, kemudian ada selah sebentar. Di periode itu ada selah jeda sejenak, kemudian 2014 mulai lagi. 2014 ke 2019 sampai sekarang menjabat sebagai anggota DPRK Aceh Timur. Nah, dari perjalanan ini kalau boleh dikatakan sangat senior di DPR. Nah, kira-kira dulu kita punya prinsip di saat kita dulu sama-sama di aktivis ya, punya prinsip bagaimana kita melakukan perubahan, ya kan? Nah, coba kita masuk ke dalam sistem. Nah, sekarang Tengku Mudawali sudah masuk ke dalam sistem nih. Perubahan apa yang sudah dilakukan sebagaimana cita-cita kita dulu, gimana? Baik, terima kasih Jufri. Jadi
Saya ikut caleg 2004, alhamdulillah terpilih. Jadi dari 2004 sampai 2009 ya. Itu artinya apa, niat-niat dan usaha-usaha kita memperjuangkan aspirasi masyarakat walaupun tidak bisa terpenuhi seluruhnya. Tapi insya Allah untuk Kecamatan Darul Aman, Darussalam, Julu dan Indramayu walaupun tidak bisa terpenuhi seluruhnya, tetapi sedikit-sedikit ada. Nah, kemudian 2009 kita juga ada ikut juga pemilu, tetapi pada 2009 itu sudah ada partai lokal. Jadi pemilu pertama ada partai lokal di Indonesia, yaitu Partai Aceh, pada waktu itu ada Partai Sira dan lain-lain. Itu pada pemilu 2009. Sehingga saya di 2009 itu tidak terpilih lagi. Ya, tidak terpilih. Satu periode itu. Satu periode tidak terpilih, bukan tidak calon ya, calon tapi tidak terpilih karena begitu derasnya arus tsunami politik untuk partai lokal pada waktu itu. Dan kita berikan memang semangat luar biasa, walaupun yang kita tidak terpilih, tapi kita ikut membantu kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak dan kalangan anggota dewan yang terpilih pada waktu itu. Nah, kemudian berarti aspirasinya disalurkan melalui mereka yang terpilih. Walaupun tidak terpilih, tapi sharing pengalaman itu tentu ada. Kemudian 2014 kita ikut sebagai calon, alhamdulillah terpilih sampai 2019. Kemudian pemilu 2019 kemarin kita ikut lagi, alhamdulillah terpilih lagi. Ya, sampai semoga sekarang. Mungkin ya kita tidak tahu bagaimana pandangan masyarakat kepada kita. Yang jelas tidak semua masyarakat bisa puas, tetapi apa yang bisa kita lakukan telah kita lakukan. Berkaitan dengan konsep awal, ketika kita sama-sama di LSM Jufri, saya di Rata, Jufri di ASIS di VCC ya, People Crisis Center. Kemudian bergabung dengan ACSTF juga. Yang pada waktu itu kita pernah satu rumah, masih lajang-lajang kita pernah satu rumah di lorong TPI. Kemudian saya melihat bahwa ada sebuah perbedaan memang. Ketika kita di LSM, kita bisa mengatakan apa yang kita inginkan. Kita tidak tahu masalah rambu-rambu pemerintah itu bagaimana. Tapi ketika kita masuk dalam sistem, dalam sistem pemerintahan, ternyata memang ada undang-undang yang mengatur semua aturan. Ya, ternyata memang ada perbedaan. Nah, kita diikat dengan aturan-aturan yang ada, akan tetapi apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Belum tentu target kita A, ketika kita masuk ke dalam akan tercapai cita-cita A, itu belum tentu. Tetapi yang kita bisa melihat bahwa sejauh mana perkembangan yang bisa lakukan untuk perubahan kepada yang lebih baik, itu kita lakukan. Nah, jadi sehingga 2 periode yang sudah selesai, periode ketiga ini baru berjalan 1 tahun. Kita terus melakukan apa yang bisa dan apa yang menjadi kewenangan kita. Kalau di DPR memang kewenangan agak lebih sedikit, lebih sedikit bila fungsinya. Nah, sekarang udah terjun di dunia politik, tolong dipahamkan kepada masyarakat kita yang masih konteksnya masih sangat ini terhadap politik. Kadang-kadang berbeda pendapat aja dianggap musuh. Padahal kita coba dalam dunia demokrasi untuk memberikan dan melawan melalui argumen-argumen yang ada. Kita coba yakinkan argumen kita, kemudian dari lawan kita coba meyakinkan argumennya, sehingga kita ketemu dalam satu argumen yang memang menjadi kesepakatan bersama. Nah, itu disalahartikan di saat kita berbeda, dianggap musuh dan segala macam. Nah, pandangan politik sendiri itu kalau boleh di-share, apa kira-kira menurut yang terbayang ataupun yang perlu di-share kepada masyarakat? Baik, terima kasih Jufri. Terkesan bahwa politik itu jahat. Kesan. Politik itu negatif, kesan. Tapi sesungguhnya politik itu sangat indah. Politik itu sangat baik. Erdogan mengatakan, kalau bukan orang-orang yang baik menguasai politik, maka tunggu orang jahat akan menguasai politik. Nah, itu persoalan. Politik adalah untuk meraih sebuah posisi kekuasaan, untuk memperbaiki di mana posisi-posisi dan keadaan-keadaan yang tidak baik untuk bisa dibawa ke baik. Jadi politik itu harus dipandang secara positif.
tidak ada politik yang jahat kecuali si penyelenggara itu yang jahat, maka akan menghasilkan yang negatif. Nah, oleh karenanya kepada masyarakat kita berharap politik ini jangan dinilai tidak baik. Politik ini sesungguhnya baik, tapi bagaimana orang yang menjalankan politik itu. Kalau orang yang menjalankan politik itu jahat, maka politik itu jahat. Kalau orang yang menjalankan politik itu dengan politik dia gunakan untuk kepentingan kejahatan dan kemaksiatan, maka politik itu sama dengan jahat dan maksiat. Nah, oleh karenanya lihatlah orang-orang yang tidak beraktivitas di bidang kejahatan untuk diberikan kesempatan berkiprah di bidang politik untuk menguasai. Untuk menguasai. Dan demikian juga berkaitan dengan demokrasi. Jadi masalah beda pendapat saya pikir itu hal yang sangat wajar. Perbedaan itu bukan untuk menciptakan sebuah perpecahan, tapi bagaimana perbedaan itu setelah ada titik temu, itulah sebuah keputusan yang terbaik. Jadi beda pendapat adalah merupakan untuk mengasuh otak kita ini untuk berpikir, sehingga melahirkan sebuah keputusan yang sangat diterima oleh semua pihak. Kita tidak boleh memaksa kehendak. Kalau demokrasi memang bebas, tapi tidak boleh memaksa kehendak. Perbedaannya boleh, tetapi di akhir sebuah perbedaan harus lahir satu kesepakatan. Contoh RI dan GAM akhirnya kan damai. Artinya setelah perdebatan akhirnya menemukan sebuah kebijakan melalui politik kan. Artinya kita kuasai dulu, kita masyarakat mendukung kita, baru nanti kita akan apapun yang program bisa kita jalankan melalui itu. Kan itu tujuan konsep, politik betul. Konsep politiknya. Nah, tentu masyarakat juga ingin tahu, pemirsa di rumah ingin tahu juga bagaimana dengan fungsi DPR yang sebenarnya apa sih? Karena maaf cakap sering saya dengar omongan-omongan DPR yang coba untuk memberi argumen-argumen, kadang kalau menurut saya lari dari konteks fungsi dari DPR itu sendiri. Kalau bisa diluruskan, fungsi DPR apa sih sebenarnya? Baik, secara umum fungsi DPR itu ada 3. Pertama, fungsi pengawasan. Kedua, fungsi budgeting. Yang ketiga, fungsi legislasi. Artinya, pertama fungsi pengawasan. Semua yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Timur ini yang menggunakan APBD Kabupaten Aceh Timur oleh eksekutif oleh pemerintah daerah, tugas DPR adalah mengawasi. Tujuan mengawasi supaya apa yang telah dianggarkan itu pekerjaannya menjadi baik. Itu harapan-harapan yang diinginkan dari sebuah pengawasan itu sendiri. Pengawasan Pengawasan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Yang kedua tentang legislasi. Legislasi ini adalah untuk melegalisasikan peraturan-peraturan daerah untuk kepentingan agar dalam menjalankan semua aturan ini ada norma-normanya, ada aturan-aturannya, ada batas-batasnya. Jadi tidak loss. Jadi semua kegiatan pemerintah ini diatur dengan sebuah peraturan yang disebut dengan kanun. Kalau di daerah lain disebut dengan peraturan daerah. Kita kanun. Itu fungsinya yang kedua. Artinya legislasi. Legislasi artinya membuat kanun. Kemudian yang ketiga, fungsi budgeting. Budgeting ini adalah fungsi untuk mengatur anggaran, mengesahkan anggaran, membahas anggaran, kemudian mengesahkan anggaran. Jadi DPR punya kewenangan, punya fungsi, punya tugas untuk menyusun anggaran daerah bersama-sama dengan tim anggaran dari pemerintah kabupaten. Berarti masyarakat udah paham ke situ. Nah, 30,7 miliar anggaran yang bagaimana sikap DPR sekarang untuk mengawasi hal itu? Apakah loss control? Pahaman masyarakat itu DPR nggak mengawasi. Kenapa itu? 30,7 miliar mungkin paham ya di mana? Tahu. Ada memang dalam 2020 ini ada anggaran 30,7 kalau nggak salah 0,7 miliar yang dari APBK itu
digeser untuk kepentingan pengamanan COVID. Ya, untuk kepentingan COVID-19. Pelaksanaan itu sesuai dengan peraturan pemerintah dan keputusan presiden, saya lupa nomornya, pada tahun 2020 ini, bahwa itu peran diberikan penuh kepada pemerintah eksekutif, apakah kabupaten kota, artinya bupati wali kota atau gubernur, kalau saya tidak salah, untuk melakukan pergeseran oleh pemerintah daerah supaya mempercepat proses penanganan COVID-19. Nah, sehingga memang tingkat pengawasan DPR karena proses pergeseran itu pada awalnya tidak diberitahukan. Di awal tidak diberitahukan. Setelah itu, tapi dalam perjalanannya disampaikan. Setelah DPR coba memanggil 30 miliar 700 atau 30,7 miliar itu dari sumber mana saja diambil, dari dinas mana saja diambil, dari pos apa saja diambil. Tapi alhamdulillah memang disampaikan. Sudah disampaikan sekarang, seiring waktu penanganan COVID itu berjalan. Tetapi sejauh mana pemakaian dan teknis kemana yang sesungguhnya, apakah sampai atau tidak, itu memang saya selaku salah seorang anggota dewan tidak tahu bagaimana realisasi yang sesungguhnya. Dan sekarang belum melihat ada laporannya. Saya tidak tahu ada laporan atau tidak. Tapi sejauh ini belum tahu ya. Kalau saya belum tahu. Tapi kalau pimpinan itu mungkin sudah tahu atau tidak. Itu juga nggak tahu ya. Nggak tahu. Pimpinan apakah sudah tahu atau belum? Saya juga tidak tahu, ya kan? Tapi saya sendiri tidak tahu, mungkin dengan segala keterbatasan. Kita kembali lagi nih, agak lari-lari dikit lah, nggak apa-apa lah. Tadi masuk ke sini. Kemudian kita coba kembali. Sekarang di fraksi mana, Tengku Muda? Untuk periode ini 2019 sampai 2024. Semoga pemilu ke depan 2024 lah, jangan 2022 kan. Itu bergabung dalam fraksi Partai Aceh. Bergabung dalam fraksi Partai Aceh. Fraksi Partai Aceh. Nah, di komisi apa? Saya di Komisi A. Komisi A kira-kira boleh dijelaskan apa apa aja yang ditangani oleh Komisi A? Komisi A secara umum yang membidangi masalah pemerintahan, kemudian hukum, kemudian pertanahan dan keamanan. Itu secara umum seperti itulah. Nah, itu di Komisi A. Nah, keempat isu ini, pemerintahan, kemudian pertanahan, hukum, dan pertahanan, ini isu-isu yang sedang gencar-gencar ini diperbincangkan di Aceh Timur. Kita masuk pada yang pertama, menyangkut dengan pemerintahan. Nah, Abang lihat sekarang, ataupun Tengku Muda lihat sekarang, bagaimana pemerintah sekarang dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah, baik dari pembangunannya, kemudian dari terhadap pembangunan non fisiknya, artinya pendidikan dan segala macam. Kalau dari pandangan Tengku Muda sendiri bagaimana terhadap fungsi pemerintahan ini? Baik, secara umum saya melihat bahwa roda pemerintahan ini sudah berjalan dengan baik. Diperjalankan baik ya. Cuman sebagai manusia dalam melaksanakan, ukurannya apa Tengku kira-kira udah berjalan dengan baik? Indikator yang Tengku Muda lihat apa kira-kira? Kita melihat bahwa tidak ada problem yang terjadi yang sehingga membuat pemerintah ini macet. Tidak ada. Itu salah satu tidak ada. Kemudian dalam konteks pelaksanaan ini kan tidak terlepas dengan keuangan daerah. Kita juga Aceh Timur sudah beberapa kali mendapatkan WTP. Dari hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Banda Aceh. Dalam artinya wajar tanpa pengecualian. Itu WTP. Walaupun kadangkala ada beberapa dinas seperti yang kita ketahui bersama tersandung dengan kasus, kita anggap itu sebuah perjalanan proses yang mungkin sedikit keliru sehingga ditangani oleh pihak
hukum. Ya. Nah, namun demikian pemerintahan secara umum ini tidak ada berjalan problem, dengan baik ya. tidak ada masalah berjalan dengan baik. Artinya tidak ada yang konflik yang begitu dahsyat. Ya. Walaupun mungkin kalaupun ada riak-riak kecil di bawah ini bahagian daripada proses perjalanan. Karena pemerintahan ini juga dijalankan oleh orang. Ya, tentu yang namanya orang tidak luput dari sebuah kesalahan mungkin, kekeliruan mungkin, tetapi kesalahan dan kekeliruan ini tidak begitu sehingga bisa tertangani dengan sempurna. Itu kalaupun ada. Nah, mungkin ada yang bilang pemerintahan ini kurang bagus, pemerintahan ini mungkin tergantung siapa yang memandang, ya kan? Ya, wajar-wajar saja berbeda. Saja, seperti kita diskusikan tadi ya. Jadi berbeda pendapat wajar. Mungkin pandangannya yang berbeda-beda. Tapi yang jelas roda pemerintahan ini sudah berjalan tidak macet. Itu ukurannya, ya kan? Ukurannya bahwa dulu pemerintahan Aceh Timur berjalan dan berputar di Kota Langsa. Sekarang. Tapi alhamdulillah berjalan dan berputar di Aceh Timur. Di Aceh Timur. Kan? Khususnya di Kota Idi kan. Jadi, alhamdulillah Idi pun sudah sedikit berkembang. Oke, dari sisi pemerintahan. Satu lagi pertanyaan saya terhadap pemerintahan. Nah, sekarang Tengku Modawali sekarang tinggal di mana? Di Aceh Timur atau di Langsa nih? Ke KTP di Cut. KTP di Cut. Hari-hari saya di Aceh Timur. Jadi hari-hari di Aceh Timur. Tadi saya ke Juluk melihat situasi di sana kan. Nah, tadi pagi saya dari Birin. Ini penting DPR dalam melihat salah satu yang harus dirubah segera. Yang pertama gini. Yang pertama pejabat Aceh Timur itu banyak di Langsa. Kan? Yang kedua, perjalanan Aceh Timur ke Langsa makan waktu yang tidak sedikit. 1 jam. 1 jam. Yang ketiga, operasional lebih besar. Yang keempat, mobil-mobil dinas perjalanannya dan kebanyakan di Langsa. Itu perawatan dan segala macam. Kesimpulannya, kalau saya simpulkan bahwa pejabat yang kebanyakan tinggal di Kota Langsa dan menuju ke Aceh Timur menghabiskan uang anggaran yang seharusnya bisa dihemat. Pendapat Tengku terhadap hal itu? Berkaitan dengan anggaran daerah, itu diatur dalam buku APBK. Diatur dalam buku APBK itu, sepengetahuan saya, biaya perjalanan dari Langsa ke Aceh Timur itu tidak ada dalam nomenklatur APBK. Tidak ada dalam nomenklatur khusus. Biaya transport dari Langsa ke Idi itu tidak ada. Bagaimana teknisnya itu sangat tergantung kepada. Nggak ada dalam APBK itu tidak ada biaya yang saya tahu ya. Biaya dari Langsa ke Idi itu tidak ditulis dalam APBK. Berkaitan dengan biaya perjalanan dinas, itu perjalanan dinas tertentu. Artinya itu kegiatan perjalanan dinas. Nah, berkaitan dengan adanya pejabat, kendaraan dan segala macam dari Langsa kemari, itu menjadi tanggung jawab pemakai kendaraan itu sendiri. Pemakai minyak isi sendiri, ya kan? Kadang-kadang di sana ada pegawai menunggu di simpang Komodor, ya kemari dia ini sendiri. Cuman ada disediakan bus, bus umum untuk biaya, kalaupun ada itu biaya perawatan mobil. Nah, bus biaya perawatan mobil dinas itu ada. Kalau perawatannya. Kalau bensin bus apa? Bensin bus itu tidak disebut dari Langsa ke Idi. Tidak. BBM, bahan bakar minyak untuk semua kendaraan dinas itu semua ada. Di mana-mana. Apakah tinggal di Idi atau di Perla atau Simpang Ulin, itu namanya bahan bakar minyak. Semua kendaraan itu ada. Roda 2, roda 4 itu tersedia. Semuanya ada. Perjalanan dinas. Perjalanan ada. Tapi yang disebut dari Langsa, minyak dari Langsa ke Idi itu nggak ada. Nggak tersebut. Cuman bagaimana mensiasati di antara kalimat-kalimat itu pandai-pandai mereka itu satu. Itu pandai-pandai mereka. Pandai-pandai mereka. Jadi ada banyak orang bertanya, banyak pejabat Aceh Timur tinggal di Langsa. Memang dilema. Dilema sekali. Dilema begini.
Dulu kantor bupati, kantor DPR, semua kantornya di Kota Langsa. Yeah. Sejak 2012 baru pindah kemari. 2012. Pertengahan 2012, akhir 2012, waktu pelantikan Bupati Pak Rocky periode pertama, beliau mengatakan saya tidak mau dilantik di DPR Langsa. Saya mau dilantik di DPR Aceh Timur yang berada di ID, karena ID sudah ditetapkan dengan peraturan pemerintah pada tahun 2001. ID sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan waktu itu belum ada DPR di Aceh Timur ya. Di Aceh Timur belum ada DPR. Belum ada kantor. Belum ada kantor. Kantor DPR Aceh Timur masih di Kota Langsa. Nah, akibat daripada bupati terpilih yang namanya Pak Haji Hasballah ingin tetap dilantik di Langsa, di ID, maka akhirnya semua bergeser ke ID. Sementara rumah pribadi para pejabat-pejabat pegawai negeri yang pada waktu itu eselon 4, eselon 3 dan eselon 2 semua di Langsa. Anak semua sudah sekolah di Langsa. Jadi sangat pengaruh, akibat mutu pendidikan pun sangat pengaruh. Oke, saya potong sebentar. Kita maklumi di periode awal dan komitmen bupati memindahkan ibu kota kabupaten itu ke ID, ya kan? Dan di periode pertama dulu berjanji semua ASN itu akan coba untuk sedikit demi sedikit akan dipindahkan ke ID. Di samping perekonomian Aceh Timur juga berjalan karena dengan adanya mereka di sana berarti perjalanannya dan perputaran ekonomi juga tetap di Langsa gitu. Jadi Aceh Timur juga dengan sendirinya berpengaruh terhadap perputaran ekonomi sendiri. Karena pejabat bekerja di sini, ambil gaji, kemudian bawa pulang ke Langsa gitu kan. Jadi perputaran ekonomi juga berpengaruh. Nah, komitmen bupati kalau memang masa periode pertama di awal kita ini udah 2 periode. Dan malah sekarang sudah disiapkan yang selalu menjadi coba kalau sekarang ditegaskan enggak disediakan transportasi dulu, pasti akan ini gimana nih? Apakah nanti jalan keluar yang terbaik bagaimana kalau menurut pendapat itu? Baik, begini. Untuk memindahkan bangunan itu mudah. Tapi memindahkan hati dan perasaan orang itu susah. Gitu ya. Iya. Memindahkan hati dan perasaan orang. Hati dan perasaan. Bangunan mudah karena bangunan tidak bergerak dan bangunan bukan manusia. Contoh kita lihat. Di daerah kita Bang Jeffrey, ada sebuah terminal di Bago. Memindahkan terminal Julo ke Bago, ini perbatasan Julo dengan Bago, kan tidak bisa jalan. Kenapa? Memindahkan kebiasaan orang. Contoh kedua, sudah cukup lama ibu kota Kabupaten Aceh Besar adalah di kota Jantau, tapi pegawainya rata-rata di kota Banda Aceh. Artinya apa? Memindahkan perasaan orang, keinginan orang, hati orang, itu susah sekali. Nah, oleh karenanya begini, keinginan bupati itu bagus. Artinya punya niat, punya keinginan untuk memindahkan pegawai ke Aceh Timur. Tapi ketika pegawai ke Aceh Timur pindah, pertama rumahnya mana? Rata-rata pegawai negeri ini sudah ambil uang bank dengan gaji yang terbatas. Jadi ada sisi kemanusiaan yang kita lihat. Tapi kalau cerita ambil uang di Aceh Timur menghabiskan di Kota Langsa, itu juga tidak semuanya. Artinya begini, hari Senin sampai hari Jumat mereka berada di sini. Pegawai negeri sipil Aceh Timur berada di Aceh Timur. Sabtu Minggu ke sana. Sabtu Minggu di Langsa. Hari Senin sampai hari Jumat, dari pagi sampai sore itu berada di Langsa. Malamnya saja nginap di Langsa. Seperti misalnya saya, kan? Saya KTP di Cud. Saya cuma malam nginap di sana. Setiap pagi sudah kemari. Segala aktivitas, kegiatan dan tapi Teguh Muda udah bangun rumah di sini. Oh, kalau kita sudah ada. Berarti perjalanannya untuk ke sini juga udah. Oh, sudah. Itu maksud kita agar pejabat-pejabat lain juga mengikuti. Oke, kita tidak larut ke situ.